Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Hikmatul Fitri dari Prodi Keperawatan D3 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Yang terhormat Dr. Rahmayana Nova Handayani, S.Kep Nurse Magister sebagai penguji 1. Yang terhormat Ibu Suci Hasanah, S.Kep Nurse M.Kep sebagai penguji 2. Yang terhormat Bapak Topan Heri Wibowo, S.Kep Nurse Man sebagai penguji 3. Di sini saya akan memaparkan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Nyeri Akut pada Tuan X dengan Pos Operasi Fraktur di Ruang X di RSUD X. Pendahuluan latar belakang. Fraktur merupakan kontinuitas tulang atau kesatuan struktur tulang terputus yang dapat menyebabkan retak, remah, atau bagian korteks pecah. Fraktur adalah patah tulang, biasanya disebabkan oleh peristiwa trauma, seperti kecelakaan lalu lintas maupun non-lalu lintas, menurut Ridwan DKK 2019. Patahan tersebut mungkin saja tidak lebih dari suatu retakan. Biasanya patahan tersebut lengkap dan fragmen tulangnya bergeser. Jika patahan tulang tersebut tidak menembus kulit, hal ini disebut fraktur tertutup. Sedangkan jika patahan tersebut menembus kulit, maka disebut fraktur terbuka, menurut Pelawi dan Purba 2019. Badan Kesehatan Dunia World Health Organization WHO tahun 2019 menyatakan bahwa insiden fraktur semakin meningkat, mencatat terjadi fraktur kurang lebih 15 juta orang dengan angka prevalensi 3,2%. Fraktur pada tahun 2017 terdapat kurang lebih 20 juta orang dengan angka prevalensi 4,2 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 21 juta orang dengan angka prevalensi 3,8% akibat kecelakaan lalu lintas, menurut Mardiono DKK 2018. Menurut banyaknya kasus fraktur di Indonesia, fraktur pada ekstremitas bawah akibat kecelakaan memiliki prevalensi yang paling tinggi di antara fraktur lainnya, yaitu sekitar 67,9%. Dari 92.976 orang dengan kasus fraktur ekstremitas bawah akibat kecelakaan, 19.754 orang mengalami fraktur pada femur, 14.027 orang mengalami fraktur krucis, 3.775 orang mengalami fraktur tibia, 970 orang mengalami fraktur fibula, menurut Riskesdas 2018. Rumusan masalah. Bagaimanakah gambaran pelaksanaan asuhan keperawatan nyeri akut pada Tuan X dengan fraktur di ruang X di RSUD X? Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum mengetahui gambaran asuhan keperawatan nyeri akut pada Tuan X dengan fraktur di ruang X RSUD X. Untuk tujuan khususnya, penulis mampu menggambarkan pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi pada Tuan X dengan fraktur di ruang X RSUD X. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, manfaat praktis untuk pasien, keperawatan, dan penulis. Tinjauan pustaka konsep dasar. Definisi fraktur merupakan istilah dari hilangnya kontinuitas tulang rawan baik yang bersifat total maupun sebagian. Secara ringkas dan umum, fraktur adalah patah tulang yang disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik, menurut Helmi 2012. Klasifikasi fraktur menurut Helmi 2012 yaitu klasifikasi penyebab, jenis, klinis, dan radiologis. Untuk penyebab atau faktor predisposisi, menurut Wijaya dan Putri 2013 yaitu yang pertama kekerasan langsung, kedua kekerasan tidak langsung, dan tiga kekerasan akibat tarikan otot. Tanda gejala, menurut Lukman dan Nurna 2012, yang pertama nyeri terus-menerus dan bertambah beratnya sampai fragmen tulang diimobilisasi.
Yang kedua, ekstremitas tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, terjadi pemendekan tulang yang sebenarnya karena kontraksi otot yang melekat di atas dan bawah tempat fraktur. Yang keempat, saat ekstremitas diperiksa dengan tangan, teraba adanya deri. Yang kelima, pembengkakan dan perubahan warna lokal pada kulit. Patofisiologi. Fraktur gangguan pada tulang biasanya disebabkan oleh trauma, gangguan adanya gaya dalam tubuh, yaitu stres, gangguan fisik, gangguan metabolik, patologi. Kemampuan otot mendukung tulang turun, baik yang terbuka maupun yang tertutup. Kerusakan pembuluh darah akan mengakibatkan perdarahan, maka volume darah menurun dan terjadi perubahan perfusi jaringan. Hematoma akan mengeksudasi plasma dan proliferasi menjadi edema lokal, maka terjadi penumpukan dalam tubuh. Fraktur terbuka atau tertutup akan mengenai serabut saraf yang dapat menimbulkan gangguan rasa nyaman nyeri. Selain itu dapat mengenai tulang dan dapat terjadi neurovaskuler yang menimbulkan nyeri gerak sehingga mobilitas fisik terganggu. Menurut Andra dan Yesi 2013. Pemeriksaan penunjang atau diagnostik menurut Lukman dan Nurna 2012, yaitu pertama pemeriksaan Röntgen, yang kedua scan tulang atau CT scan, yang ketiga arteriogram, yang keempat hitung darah lengkap, yang kelima kreatinin, yang keenam profil koagulasi. Komplikasi menurut Helmi 2012, yang pertama shock, kedua kerusakan arteri, ketiga pecahnya arteri karena trauma, yang keempat sindrom compartment, yang kelima infeksi, yang keenam avascular necrosis, yang ketujuh sindrom embolik lemak. Penata laksanaan pembedahan pada pasien fraktur menurut Istana 2017. Yang pertama diagnosis dan penilaian fraktur, yang kedua reduksi, yang ketiga retensi, dan yang keempat rehabilitasi. Masalah yang lazim terjadi pada pasien postoperasi menurut PPNI 2016. Yang pertama nyeri akut, yang kedua gangguan mobilitas fisik, yang ketiga risiko infeksi. Mekanisme munculnya nyeri pada pasien postoperasi dengan indikasi fraktur. Nyeri merupakan keluhan utama yang paling sering terjadi pada pasien postoperasi fraktur, di mana nyeri yang tidak diatasi akan menghambat proses penyembuhan, keterbatasan lingkup gerak sendi sehingga mempersulit pasien memenuhi aktivitas sehari-hari. Nyeri pasca operasi muncul disebabkan oleh rangsangan mekanik luka yang menyebabkan tubuh menghasilkan mediator kimia nyeri. Menurut Selmzer dan Barr 2013. Patofisiologi postoperasi bedah. Dari postoperasi bedah terjadilah efek prosedur pembedahan. Dari situ terjadilah cedera sel dan putus vena atau arteri. Cedera sel terjadi pelepasan mediator kimia, lalu terjadi nociceptor, lalu menuju medula spinalis, lalu menuju batang otak dan talamus, dan lalu korteks cerebri, dan terjadilah nyeri. Dari putus vena arteri dapat terjadi perdarahan, lalu kehilangan volume cairan, dan terjadilah resiko shock hipovolemik. Untuk luka jahitan itu bisa terjadinya jalan masuk kuman dan menyebabkan resiko infeksi. Untuk yang efek anestesi itu bisa menjadi perkemihan dan respirasi. Dari perkemihan menuju kontrol kemampuan miksi dan terjadilah gangguan eliminasi urin. Untuk respirasi menuju kontrol kepatenan jalan napas dan terjadilah pola napas tidak efektif. Konsep asuhan keperawatan nyeri akut postoperasi penanganan fraktur. Yang pertama pengkajian menurut Mutakin 2015, yaitu ada identitas klien, yang kedua keluhan utama, yang ketiga riwayat penyakit sekarang, yang keempat riwayat penyakit dahulu, dan yang kelima pola fungsi kesehatan. Untuk diagnosa keperawatan, yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Intervensinya yaitu yang dipilih NOC-nya tingkat nyeri dan kontrol nyeri.
Untuk tekniknya manajemen nyeri dan pemberian analgesik. Implementasi. Yang pertama, melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif. Yang kedua, mengobservasi adanya petunjuk nonverbal mengenai ketidaknyamanan. Yang ketiga, mengajarkan penggunaan teknik non-farmakologi secara tarik nafas dalam, seperti tarik nafas dalam. Yang keempat, memberikan kebutuhan, kenyamanan, dan aktivitas lain yang dapat membantu relaksasi untuk memfasilitasi penurunan nyeri. Yang kelima, monitor tanda-tanda vital. Untuk evaluasi, yang pertama, pasien dapat melaporkan nyeri sudah berkurang. Yang kedua, pasien tidak menunjukkan ekspresi wajah nyeri. Yang ketiga, pasien dapat menggunakan tindakan pencegahan nyeri tanpa analgesik. Yang keempat, pasien dapat beristirahat. Dan yang kelima, TTV normal. Nyeri akut pada fraktur. Pengertian, nyeri akut adalah pengalaman sensori dan emosional tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial dengan durasi kurang dari 3 bulan menurut Nanda 2018 atau 2020. Gangguan nyeri akut pada fraktur menurut Nanda 2018 sampai 2020. Yang pertama, ekspresi wajah menahan nyeri. Yang kedua, perubahan selera makan. Yang ketiga, sikap tubuh selalu melindungi area nyeri. Yang keempat, perilaku distraksi. Yang kelima, fokus menyempit. Untuk pengaturan nyeri akut pada fraktur menurut Mediarti 2015 yaitu 1. Manajemen farmakologi, 2. Manajemen non-farmakologi. Untuk edukasi nyeri akut pada fraktur menurut Wilkinson 2016 yaitu 1. Sertakan dalam instruksi pemulangan pasien obat khusus yang harus diminum. Yang kedua, instruksikan pasien untuk menginformasikan kepada perawat jika keadaan nyeri tidak dapat tercapai. Yang ketiga, berikan informasi tentang nyeri. Yang keempat, ajarkan penggunaan teknik non-farmakologi seperti tarik nafas dalam. Metode studi kasus. Rancangan studi kasus. Karya tulis ilmiah ini menggunakan rancangan studi kasus deskriptif yang menggambarkan asuhan keperawatan nyeri akut pada pasien post-operasi fraktur di ruang X RSUD X. Subjek studi kasus ini penelitian menggunakan subjek pasien yang mengalami nyeri akut pada pasien post-operasi fraktur. Fokus studinya dalam kasus ini adalah asuhan keperawatan nyeri akut pada pasien post-operasi fraktur. Tempat dan waktu studi kasus, pengambilan data, pengkajian dan pemberian asuhan keperawatan dilaksanakan pada tanggal X di RSUD X. Metode pengumpulan data yaitu ada wawancara, 2. Observasi dengan pemeriksaan fisik, 3. Studi dokumentasi. Untuk penyajian data, dalam karya tulis ilmiah ini penulis akan membahas tentang asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi yang disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Etika studi kasus. Yang pertama, informed consent, persetujuan menjadi responden. Yang kedua, anonymity, tanpa nama. Yang ketiga, confidentiality, kerahasiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.